Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Kopi Hitam. Salam kreativitas tanpa batas, ditemani secangkir kopi hitam. Oke guys, kali ini saya mau membuat tutorial cara pemasangan magnetic kontaktor. Di sini saya sudah mempersiapkan satu buah NCB, handle magnetic kontaktor, dan lampu yang nantinya saya fungsikan sebagai beban ya guys ya. Pertama, anggap saja ini adalah NCB yang terpasang di KWH Anda. Nah, pertama-tama kita lakukan pemasangan kabel pada jalur plus output yang ada pada NCB ke dalam jalur input yang ada pada handle ini. Nah, oh ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Bagian baris pada yang atas adalah jalur input bagian satu yang ada pada handle, dan ini adalah jalur bagian output yang ada pada handle. Nah, dan yang ini adalah jalur bagian input 2 yang ada pada handle. Pertama-tama kita lakukan pemasangan jalur plus atau setrum dari NCB ke dalam jalur input plus atau setrum yang ada pada handle. Jalur plus dari NCB masuk ke dalam jalur input plus yang ada pada handle. Kemudian lakukan pemasangan jalur ground atau massa pada PLN ke dalam jalur input ground yang ada pada handle. Lakukan pemasangan jalur massa atau ground yang dari PLN ke dalam jalur input ground atau massa pada handle. Kemudian lakukan pemasangan kabel pada jalur output yang ada pada handle, bagian plus dan bagian min. Kemudian kita hubungkan jalur output plus atau setrum yang ada pada handle ke dalam jalur input atau plus yang ada pada magnetic kontaktor ini. Oke. Pertama-tama kita pasangkan kabel pada bagian jalur output plus yang ada pada handle ke dalam jalur input plus atau setrum yang ada pada magnetic kontaktor dengan kode A1. Dengan kode A1 ya guys. Dengan kode A1. Dengan kode A1. Sudah terpasang kode A1 ya. Lakukan pemasangan jalur output plus atau setrum ke dalam jalur input setrum atau plus pada magnetic kontaktor dengan kode A1. Nah, kemudian kita hubungkan atau lakukan pemasangan kabel dari jalur ground atau massa yang ada pada handle ke dalam jalur input ground atau massa pada magnetic kontaktor ini dengan kode 1 atau L1. Dengan kode 1 atau L1. Setelah jalur plus dan min terpasang pada magnetic kontaktor, maka lakukan pemasangan kabel atau hubungkan bagian A1 dari magnetic kontaktor ini ke dalam bagian 3 atau L2. Hubungkan atau lakukan pemasangan kabel dari bagian A1 ke dalam bagian 3 atau L2.
hubungkan atau lakukan pemasangan kabel dari bagian A1 ke bagian 3 atau L2 yang ada pada magnetic kontaktor ini. Setelah terpasang, maka kita lakukan atau lanjutkan pemasangan dari bagian A2. Untuk mengaktifkan gaya magnetiknya, kita hubungkan dari bagian A2 ke bagian 2T1. Hubungkan atau lakukan pemasangan kabel dari bagian A2 ke bagian 2 atau T1. Setelah semua kabel terpasang, maka magnetic kontaktor ini sudah dapat berfungsi. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan jalur output dari magnetic kontaktor ini dengan jalur output plus yang ada magnetic kontaktor ini, jalur output plus yang ada pada magnetic kontaktor ini dengan kode 4 atau T2, dan untuk ground atau masanya 2 atau T1. Untuk jalur output yang ada pada magnetic kontaktor ini yaitu untuk plus 4 atau T2 dan untuk ground yaitu 2 T1. Langsung saja kita lakukan pemasangan ke dalam alat listrik yang ingin kita gunakan. Mungkin untuk yang memakai magnetic kontaktor untuk pemasangan di dinamo penggerak atau motor penggerak, langsung saja lakukan pemasangan jalur plus di 4T2 dan jalur ground di 2T1. Oke, saya coba pemasangan beban dengan menggunakan lampu ya guys ya. Pemasangan beban dengan kita pasangkan jalur output plus di 4 atau T2, jalur plus di 4 atau T2, langsung hubungkan ke alat listrik, dan jalur ground di 2 atau T1, jalur ground di 2 atau T1. Oke guys, semua kabel sudah terpasang dan kita coba jalankan atau masukkan aliran listrik ya guys ya. Nah, jika kalian menghubungkan jalur input pada handle ini di bagian 1, maka putar handle ini ke bagian 1. Namun jika kalian menghubungkan jalur input pada handle ini di bagian 2, maka putar handle ini ke bagian 2. Nah, kita coba guys ya. Karena saya menghubungkan jalur input pada handle ini di bagian 1, maka kita putar bagian handle ini ke bagian 1. Setelah aliran listrik terhubung, maka alat yang kita gunakan tidak akan langsung hidup karena kita menggunakan konektor magnetik ini. Nah, dengan fungsi bila mana terjadi pemadaman aliran listrik dan atau tegangan listrik yang tidak stabil, fungsinya magnetik kontaktor ini akan atau tidak menghubungkan aliran listrik. Nah, jadi alat listrik yang kita gunakan tidak mudah korslet atau terbakar. Ini saat kondisi menyala ya guys. Nah, kemudian kita coba saat aliran listrik terputus.
Dan jika kita tidak menggunakan magnetic contactor ini, jika aliran listrik terhubung kembali, maka aliran listrik akan langsung menyala atau menghantarkan ke dalam alat listrik yang kita gunakan. Itulah penyebab seringnya terjadi kerusakan pada alat listrik yang kita miliki. Dengan menggunakan alat magnetic contactor ini, ketika alat listrik terhubung kembali, aliran listrik terhubung kembali, maka listrik tidak langsung menyala atau mengalir pada alat listrik. Nah, fungsinya kita tekan terlebih dahulu untuk menyalakan listriknya. Oke guys, pemutusan dan off secara otomatis, dan ketika terhubung maka kita hubungkan dengan manual. Oke guys, sepertinya inilah tutorial dari saya. Cukup sekian, yaitu cara pemasangan magnetic contactor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, like, subscribe, and comment ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.